Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Apa kabar para insan Merdeka Belajar? Hari ini berjumpa kembali dengan saya dalam Ngawangkong bersama Kang Irfan. Kali ini kita berada di kota Cirebon. Kebetulan saya berada di empal gentong kerucuk. Nah, ini salah satu empal yang memang saya dan keluarga sukai. Jadi setiap sempat ke Cirebon, kami mampir ke empal gentong kerucuk ini. Saya pinggirkan dulu air minumnya. Sebagai informasi untuk para insan mereka belajar bahwa empal gentong merupakan salah satu makanan khas Cirebon. Di samping juga ada tahu gejrot, ada nasi jamblang, dan banyak kuliner-kuliner lainnya yang bisa kita nikmati. Tentunya para insan mereka belajar, kita tidak akan membahas kuliner lebih lanjut lagi. Saya ingin melanjutkan tentang jembatan. Kali ini mari kita bahas dengan sederhana, hal yang ringan saja, mengenai bagian-bagian dari jembatan itu sendiri. Kalau di pertemuan kemarin kita membicarakan tentang bahan, maka kali ini kita mulai dari bagian struktur jembatan. Kalau boleh saya bagi, jembatan itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian bawah, yang kedua adalah bagian atas, dan tentu di awal ada namanya fondasi. Jadi kalau diurutkan dari bawah ke atas, ada fondasi, ada struktur bawah atau substructure, dan yang paling atas adalah bangunan atas atau superstructure. Mari kita mulai dari fondasi. Fondasi sebagaimana mestinya bangunan-bangunan sipil lain seperti gedung, jalan, maupun bendungan, semuanya harus memiliki fondasi yang kuat yang meneruskan beban sampai ke tanah dasar. Begitu juga dengan jembatan. Sedikit yang membedakan dengan jembatan adalah fondasinya harus memperhatikan arus dan bentuk morfologi sungai untuk jembatan yang berada di atas sungai. Juga harus memperhatikan kondisi-kondisi geoteknik dan arus yang berada di lautan. Kondisi ini sesuai dengan yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa jembatan ini memiliki fungsi yang esensi dalam menjamin keberlangsungan jaringan jalan. Karena apabila fungsi jembatan ini berhenti atau rusak atau terganggu, maka jaringan jalan akan berhenti pula fungsinya. Kalau kita bicara fondasi jembatan, hampir sama dengan fondasi di bangunan sipil lainnya. Ada fondasi yang dangkal, ada fondasi yang dalam. Fondasi dangkal biasanya menggunakan fondasi setapak, tapi ini biasa digunakan untuk bangunan-bangunan jembatan sederhana. Sedangkan sebagian besar jembatan yang ada di kita yang sudah dibangun dan sudah dirancang praktis menggunakan fondasi dalam. Nah, bicara dengan fondasi dalam ini, kita coba lihat jenis fondasi dalam yang paling banyak digunakan di Indonesia terutama, yaitu fondasi sumuran. Nah, ini kebetulan di samping meja sudah beranjak pulang, jadi saya memberanikan diri membuka masker. Nah, jadi kita mulai tentang fondasi sumuran. Fondasi sumuran atau lebih sering kita dengar dengan cyclone foundation adalah bagian dari jenis fondasi yang cukup banyak digunakan di Indonesia. Hal-hal ini diakibatkan atau dengan alasan karena memiliki beberapa kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah cukup ekonomis, kemudian cukup praktis. Beberapa lokasi yang tidak bisa mendatangkan alat berat, fondasi sumuran ini tetap bisa dilaksanakan. Terutama di daerah-daerah yang kandungan batunya cukup banyak, cukup kaya, maka fondasi sumuran ini akan jadi sangat murah. Kemudian fondasi sumuran ini juga memiliki karakteristik yang cukup baik di dalam menjaga potensi gempa. Jadi kalau daerah-daerah gempa, fondasi sumuran ini dianggap ya cukup aman karena handal terhadap perubahan struktur akibat gempa. Seperti tempat saya saat ini bekerja di daerah Sulawesi Tengah misalnya, praktis semua jembatan yang kami bangun, yang kami lakukan di dalam rehab rekon pasca gempa tsunami dan likuifaksi 2018, sebagian besar menggunakan fondasi sumuran. Bahkan bukan sebagian besar, mungkin seluruhnya jembatan yang kami lakukan adalah menggunakan sumuran, kecuali jembatan Palu 4 yang akan dibangun oleh kita di awal tahun ini menggunakan bore pile.
Di pertemuan-pertemuan berikutnya, coba akan kita bahas nanti membangun jembatan dengan fondasi borpile. Tapi kali ini, mari kita lihat bagaimana kita membangun fondasi sumuran. Para insan mereka belajar, fondasi sumuran ini sangat sederhana, karena hanya membutuhkan sebuah cincin. Cincin ini biasanya dibuat dari beton bertulang, yang bisa dibuat secara precast, maupun dicor di tempat. Kalau kita melihat tujuannya, kepraktisan di daerah-daerah tertentu yang sulit dijangkau oleh kendaraan berat dan alat berat, maka disarankan cor di tempat saja. Fondasi sumuran, metodenya adalah dilakukan dengan membuat galian terlebih dahulu, tapi tidak terlalu dalam, disesuaikan dengan ukuran desainnya, kemudian kita masukkan cincin beton itu, dan tahap demi tahap kita turunkan sesuai dengan kedalaman yang akan kita capai. Nah, setelah kedalaman tercapai, cincin sudah memenuhi penuh lingkaran fondasi sumuran yang akan kita bangun, kemudian diisi oleh beton cyclop. Beton cyclop itu biasanya terdiri dari campuran beton dengan batuan-batuan besar. Struktur yang masif ini, struktur sumuran yang masif ini, kemudian diteruskan dengan bangunan substructure, bisa abutment atau bisa pier. Nah, kelebihan-kelebihan dari sumuran ini adalah dia mampu menahan getaran dan menahan tekanan akibat perubahan kondisi tanah. Baik, para insan belajar, nah ini namanya tahu gejrot. Tahu gejrot juga salah satu makanan khas dari Cirebon. Mesti dicoba kalau ke Cirebon. Para insan belajar, kalau kita bicara kelebihan tentu ada kekurangan. Apa sih kekurangan dari fondasi sumuran? Fondasi sumuran, kekurangannya adalah karena dilakukan tahap demi tahap, biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Karena masalah dari penguatan dari beton itu sendiri. Memerlukan waktu tertentu sehingga tahap demi tahap ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kekurangan kedua, fondasi sumuran ini salah satunya adalah cuaca. Karena waktu menggali, waktu menurunkan cincin, waktu mengecor akan sangat tergantung oleh cuaca. Tapi para insan mereka belajar, ada yang menjanjikan dari sumuran ini. Sumuran ini bebas daripada polusi, baik suara maupun getaran. Jadi kalau para insan mereka belajar akan membangun jembatan dekat dengan pemukiman, sangat disarankan menggunakan sumuran karena sangat minim dari getaran dan suara. Baik, para insan mereka belajar, kurang lebih seperti itu sepintas tentang sumuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.